Hai, salam kenal. Saya Maria Natalia M. Saya mahasiswa dari Universitas Hang Tuah Pekanbaru. Baik, saya akan membahas tentang pencemaran limbah cair industri pabrik tahu di Duri, Kabupaten Bengkalis, Riau. Nama saya Maria Natalia M. NIM 190111107. Peminatan Kesehatan Lingkungan dengan mata kuliah Pengelolaan Limbah Cair Domestik Industri B3 dengan dosen pengampu Dr. Herniwanti SPD Kim MS dengan NIDN 1020117401. Ini adalah lokasi pabrik tahu di Jalan Tribrata, Hang Tuah, Duri. Pabrik ini berdiri pada tahun 2013 sampai sekarang. Penyebab pencemaran limbah dari pengolahan tahu yang bisa kita lihat: pertama, limbah dari bekas air pencucian bahan baku pembuatan tahu. 2. Limbah cair dari proses pengolahan bahan baku seperti kedelai. 3. Limbah padat berupa ampas dari pengolahan tahu. Akibat pencemaran limbah cair tahu terbagi menjadi 6, yaitu 1. Menimbulkan bau tidak sedap ke warga sekitar. 2. Mencemari sumur warga sekitar. 3. Keadaan sungai setelah limbah dibuang menjadi kotor dan keruh. 4. Lama-kelamaan ikan di sungai dan biota sungai lain akan mati. 5. Warga yang terkena banyak mengalami penyakit seperti gatal-gatal dan diare. 6. Merusak pemandangan dan mengurangi nilai keindahan. Karakteristik limbah cair tahu. Beberapa karakteristik limbah cair industri tahu yang penting antara lain: 1. Padatan tersuspensi, yaitu bahan-bahan yang melayang dan tidak larut dalam air. Padatan tersuspensi sangat berhubungan erat dengan tingkat kekeruhan air. Kekeruhan air disebabkan oleh adanya bahan organik dan anorganik yang tersuspensi dan terlarut. Semakin tinggi kandungan bahan tersuspensi tersebut, maka air semakin keruh. 2. Derajat keasaman kita sebut dengan pH. Air limbah industri tahu sifatnya cenderung asam. Pada keadaan asam ini akan terlepas zat-zat yang mudah untuk menguap. Hal ini mengakibatkan limbah cair industri tahu mengeluarkan bau busuk. pH sangat berpengaruh dalam proses pengolahan air limbah. Baku mutu yang ditetapkan sebesar 6-9. Pengaruh yang terjadi apabila pH terlalu rendah adalah penurunan oksigen terlarut. Oleh karena itu, sebelum limbah diolah diperlukan pemeriksaan pH serta menambahkan larutan penyangga agar dicapai pH yang optimal. Yang ketiga, nitrogen total atau N-total, yaitu campuran senyawa kompleks antara lain asam-asam amino, gula amino, dan protein, atau bisa disebut juga dengan polimer asam amino. Amonia NH3 merupakan senyawa alkali yang berupa gas tidak berwarna dan dapat larut dalam air. 4. BOD Biochemical Oxygen Demand merupakan parameter untuk menilai jumlah zat organik yang terlarut serta menunjukkan jumlah oksigen yang diperlukan oleh aktivitas mikroorganisme dalam menguraikan zat organik secara biologis di dalam limbah cair. Yang kelima, COD, Chemical Oxygen Demand, disebut juga kebutuhan oksigen kimiawi, merupakan jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh oksidator untuk mengoksidasi seluruh material baik organik maupun anorganik yang terdapat dalam air. Kebutuhan oksigen dalam air limbah ditunjukkan melalui BOD dan COD. Cara penanggulangan limbah pabrik tahu. Yang pertama, limbah cair seharusnya diolah terlebih dahulu sehingga pada saat dibuang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Yang kedua, limbah padat digunakan sebagai pakan ternak dan dapat diolah lagi menjadi tempe gembus. Yang ketiga, menggunakan tanaman eceng gondok. Limbah tahu mengandung bahan organik yang tinggi dikarenakan bahan baku pembuatan tahu yang berasal dari kedelai mengandung protein hingga 40-60%. Bila limbah cair tahu langsung dibuang ke sungai, akan menyebabkan pencemaran. Salah satu upaya yang murah dan aplikatif untuk mengurangi dampak tersebut adalah secara fitoremediasi menggunakan tanaman. Tanamannya yaitu tanaman eceng gondok
merupakan hasil terbaik dalam menurunkan kadar COD, chemical oxygen demot, pH, bau, dan warna limbah, bahkan daun eceng gondok juga tampak hijau. Baik, segini saja presentasi saya. Jika ada kekurangan mohon dimaklumi karena saya baru pertama kali membuat PowerPoint yang diupload di YouTube, dan terima kasih. Bye bye.